Tiap langkahku diatur. Shalom Jemaat GKI PTI. Situasi pandemi ini menuntut kita untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru, yaitu melakukan ibadah secara daring atau yang biasa kita kenal dengan ibadah online. Kondisi ini tidak memadamkan semangat untuk terus melayani, salah satunya melalui digital ministry. Di era digital, keberadaan digital ministry dibentuk untuk mengembangkan berbagai pelayanan di gereja. Agar digital ministry dapat berjalan semakin maksimal, maka kami membutuhkan dukungan dan uluran tangan jemaat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan melalui persembahan khusus untuk digital ministry seperti yang ada di slide berikut ini. Aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Besar harapan kami hal ini dapat diterima dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Stay safe. Tuhan Yesus memberkati.
suaranya, dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, ini selalu cita-citaku. Makin bertambah di dalam kasih-Ku, makin bersungguh menyangkal diriku. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah
Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiranku. Tiliklah aku dan ujilah, ku di depan-Mu sujud sembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, segala kuasa di tangan-Mu. Tolonglah Tuhan, aku lemah, jamahlah aku, kuatkanlah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setujukah Anda jika dikatakan bahwa setiap orang dalam kehidupan ini selalu ingin mencapai keberhasilan? Kalau kita perhatikan ungkapan tadi ada benarnya. Mari coba kita lihat. Waktu kita sekolah dulu, kita ingin berhasil untuk bisa menjadi juara kelas. Saat kita kuliah, kita pun ingin berhasil lulus dengan predikat cum laude. Saat kita bekerja, kita pun ingin berhasil mendapatkan jabatan yang baik, penghasilan yang besar. Lalu pada saat kita berkeluarga, saudara, kita pun ingin berhasil membesarkan anak-anak kita dengan kecukupan. Dengan demikian memang benar jika dikatakan bahwa dalam hidup ini manusia punya kecenderungan untuk mendapatkan keberhasilan dalam hidupnya. Persoalannya adalah apakah keinginan untuk berhasil itu keliru? Tentu tidak, saudara. Memang keinginan untuk berhasil itu menjadi satu motivasi yang positif dalam hidup kita untuk kita terus berkarya dan mencapai sesuatu yang baik dalam kehidupan ini. Namun persoalannya menurut saya bukan soal ingin berhasil atau tidak. Tetapi yang menjadi persoalan adalah apa ukuran standar dari keberhasilan itu. Ini yang menurut saya harus kita cermati lebih dalam lagi. Kenapa? Karena kalau boleh jujur, seringkali standar ukuran keberhasilan itu dilihat dari pencapaian-pencapaian yang kasat mata. Artinya begini, mari coba kita lihat. Apakah seorang siswa atau mahasiswa dikatakan berhasil hanya jika ia menjadi juara kelas atau lulus dalam predikat cum laude? Apakah seorang pekerja dikatakan berhasil jika ia sudah menjadi bos? Apakah seorang orang tua dikatakan berhasil hanya saat bisa mencukupi secara materi kebutuhan keluarganya? Apakah itu yang menjadi standar ukuran keberhasilan di mata kita? Saudara, kalau kita mau jujur, seringkali standar ukuran keberhasilan inilah yang dipakai oleh dunia. Dan seringkali tanpa sadar kita pun ikut serta di dalamnya.
Nah, oleh karena itu pada hari ini kita mau belajar kembali apa sebetulnya yang menjadi standar ukuran keberhasilan bukan menurut dunia, tetapi menurut Tuhan sendiri. Oleh karena itu mari kita kembali perhatikan bacaan kita pada hari ini, Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12. Kita akan melihat bagaimana Yesus menyampaikan tentang standar ukuran keberhasilan di jalan Tuhan. Saudara, kalau kita lihat perikop kita pada hari ini, perikop kita itu merupakan bagian dari rangkaian ucapan yang Yesus sampaikan kepada para ahli Taurat dan juga kepada orang-orang Farisi. Dan kalau kita lihat di sana Yesus mengecam dengan tegas, mengecam dengan keras apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Apa yang Yesus kecam, saudara? Kalau kita perhatikan dalam bacaan kita tadi, Yesus melihat bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka mengatakan apa yang baik, tapi tidak melakukannya. Dengan kata lain, kalau boleh saya simpulkan dalam satu kata, Yesus mengecam kemunafikan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Kenapa mereka munafik? Kalau kita perhatikan di ayat-ayat selanjutnya, saya mencatat paling tidak ada 5 hal yang Yesus soroti. Yang pertama dikatakan bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka mengajarkan orang untuk hidup sesuai dengan hukum Tuhan, tetapi mereka sendiri menghalangi orang untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Lalu yang kedua, mereka mengajarkan orang mengikuti agama yang mereka ajarkan, tetapi mereka tidak memberi contoh yang baik. Yang ketiga, mereka juga secara taat membayar persepuluhan, persembahan ke gereja, tetapi mereka tidak hidup dalam keadilan, kasih, dan kebenaran. Yang keempat, mereka juga mempertontonkan kebersihan lahiriah, tetapi sesungguhnya batiniah mereka begitu kotor. Dan yang terakhir, saudara, mereka menampakkan diri sebagai orang yang terlihat benar dan saleh di mata orang lain, tetapi sesungguhnya mereka penuh dengan kemunafikan. Inilah yang disoroti oleh Yesus dengan tegas. Bahwa mereka hanya pandai mengajar. Mereka pandai berbicara tentang apa yang baik dan benar. Tetapi tingkah laku mereka jauh dari kebenaran itu sendiri. Nah, oleh karena itu Yesus dengan tegas mengatakan bahwa para murid boleh mendengarkan apa yang diajarkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi jangan ikuti mereka. Karena orang-orang Farisi dan ahli Taurat melakukan itu semua tidak keluar dari hati mereka. Tidak ada ketulusan dalam hati mereka dalam melakukan segala sesuatu. Sederhananya, mereka memakai topeng, saudara. Nah, persoalannya adalah mengapa mereka melakukan itu? Menurut saya, karena mereka ingin dipandang berhasil di mata orang lain. Artinya begini, bagi mereka berhasil dalam kehidupan rohani adalah pada saat orang-orang bisa melihat mereka itu pandai berdoa, mereka itu rajin beribadah. Buat mereka itu ukuran keberhasilan dalam sisi rohani. Sehingga orang-orang Farisi dan ahli Taurat mengejar itu. Yang penting dilihat orang. Yang penting orang memandang saya saleh, memandang saya itu benar. Tetapi dalam kehidupan, dalam hatinya, sungguh jauh dari kebenaran. Artinya apa, saudara? Orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini mengukur keberhasilan itu dari kacamata dunia. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus dengan tegas menyampaikan bahwa bukan itu ukuran keberhasilan di mata Tuhan. Lalu apa ukuran keberhasilan di jalan Tuhan? Saya melihat, saudara, paling tidak ada 3 standar ukuran keberhasilan yang Yesus sampaikan dalam bacaan kita hari ini.
Yang pertama saudara, Yesus menyampaikan bahwa kita akan berhasil di jalan Tuhan pada saat kita memiliki integritas dalam kehidupan ini. Saya ulangi ya, pada saat kita memiliki integritas dalam kehidupan ini. Saudara ingat Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Karena mereka tidak punya integritas diri. Sekali lagi mereka pandai berkata-kata, mereka terlihat saleh, terlihat baik. Tetapi sesungguhnya itu tidak keluar dari ketulusan hati mereka. Hidup mereka tidak punya integritas. Nah, oleh karena itu sekali lagi Yesus mengingatkan bahwa Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat apa yang keluar dari dalam diri kita. Tuhan tahu. Mungkin kita bisa menutupi itu dari orang lain. Mungkin kita bisa berpura-pura memakai topeng di depan orang lain. Tetapi tidak di hadapan Tuhan. Dia maha tahu saudara. Oleh karena itu tidak ada satupun yang dapat kita sembunyikan. Jadi kalau kita mau berhasil di dalam jalan Tuhan, maka milikilah integritas itu di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita katakan itu sama dengan apa yang kita lakukan, yang keluar dari dalam hati kita. Itu yang pertama saudara, milikilah integritas dalam kehidupan ini. Yang kedua, ukuran sukses di dalam jalan Tuhan adalah pada saat kita berhasil menjadi pelayan bagi sesama. Saudara, pelayan adalah simbol dari kesediaan untuk berkorban bagi orang lain. Pelayan menjadi simbol bagaimana kita mau mengalahkan ego dan memikirkan kebutuhan orang lain. Bagi Yesus, orang-orang yang dikatakan berhasil dalam jalan Tuhan adalah pada saat orang-orang itu mampu mengalahkan egonya sendiri. Saudara, bukankah mengalahkan orang lain itu lebih mudah daripada mengalahkan diri kita sendiri? Oleh karena itu Yesus mengatakan kalau kita mau menjadi yang terbesar, jadilah pelayan justru. Kalau kita mau berhasil di dalam jalan Tuhan, rendahkanlah diri kita. Milikilah juga kita kemauan untuk bisa memperhatikan orang lain. Kehidupan seorang pelayan itu adalah memberi dan memberi dirinya. Berkorban. Tidak lagi memikirkan egonya, tidak lagi memikirkan apa yang dia butuhkan, tetapi sungguh hanya untuk orang lain. Sekali lagi kuncinya apa? Kalahkan ego kita. Disitulah keberhasilan di dalam jalan Tuhan dapat kita capai. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Standar ukuran keberhasilan di jalan Tuhan adalah pada saat kita memiliki kerendahan hati. Saudara, kerendahan hati ini akan muncul pada saat kita menyadari bahwa apa yang ada pada diri kita semuanya adalah anugerah dan pemberian Tuhan. Tidak ada satupun yang kita miliki itu karena kehebatan kita. Bukan karena kekuatan kita. Tetapi sesungguhnya karena anugerah Tuhan. Karena kasih Tuhan yang Dia berikan. Dengan menyadari itu saudara, maka tidak ada satupun yang dapat kita sombongkan dalam hidup ini. Dan di saat itulah kita mau belajar memiliki kerendahan hati. Dan pada saat kita memiliki kerendahan hati, sesungguhnya disitulah kita boleh menikmati keberhasilan di jalan Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini sesungguhnya juga sudah Dia teladankan dalam hidupnya. Bukankah Yesus menjadi contoh bagaimana sosok yang penuh integritas? Apa yang diajarkan, itu yang dilakukan. Itu yang keluar dari hati yang tulus. Bukankah Yesus pun menjadi teladan bagaimana Ia menjadi pelayan? Dia yang adalah guru tetapi bersedia menjadi pelayan. Dia yang adalah Tuhan dan Mesias bersedia untuk merendahkan dirinya. Menjadi pelayan, berkorban, meninggalkan segala egonya. Dan bukankah Yesus pun memiliki kerendahan hati
yang luar biasa. Nah saudara, itulah standar ukuran keberhasilan di jalan Tuhan. Kalau kita perhatikan tadi di awal, sungguh berbeda apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dengan standar ukuran dunia. Tuhan Yesus tidak pernah mengukur keberhasilan itu dari seberapa banyak yang kita miliki. Materi, kedudukan, jabatan, bukan itu persoalannya. Tetapi apakah sekali lagi kita orang-orang yang memiliki integritas, kita orang-orang yang mau menjadi pelayan, dan kita orang-orang yang mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ketiga hal itulah yang akan membuat kita meraih kesuksesan di jalan Tuhan, bukan di mata dunia. Selamat berproses saudara, selamat terus belajar untuk dapat berhasil di jalan Tuhan. Tuhan memampukan kita. Amin. Saudara, mari kita lanjutkan kehidupan ini dengan berusaha mengejar kesuksesan. Bukan menggunakan standar dunia, tetapi menggunakan standar dari Tuhan Yesus. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin.
sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to wrath. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. On that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Sing like never before.